Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dulu di dalam kegelapan, sekarang sudah di dalam terang. Dulu dalam dosa, sekarang dalam kebenaran. Biar itu pengalaman kita di dalam Natal ini. Sehingga kita akan mengalami kemenangan kepada kemenangan. Tema Natal yang sudah ditentukan bagi kita saat ini adalah terambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang kelima. 4 dengan 5 ya. Oke. 4 dengan 5. Nanti ditambahin lagi nih Pak. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Untuk Natal kita ini adalah kita merayakan kedatangan Yesus yang sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dia lahir di Bethlehem. Dia disebut anak Allah karena melalui proses di peranakan. Dia disebut Allah karena posisinya sebelum manusia dia adalah firman Allah. Dan di dalam Yohanes 1 firman itu disebut juga adalah Allah. Jadi firman menjadi manusia melalui diperanakan, itulah disebut anak Allah. Jadi yang pemenang mengalahkan dunia adalah yang percaya bahwa Yesus anak Allah. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Adalah percaya Yesus anak Allah. Apa yang Yesus perbuat bagi manusia. Yesus rela meninggalkan semua kealahannya untuk mengadakan penebusan dosa, untuk masuk di dalam maut, bahkan mati lewat mati tersalib. Jadi dia satu meninggalkan kealahannya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia rela masuk dalam kematian, dan sebelum dia mati semua hidupnya itu adalah kesaksian firman. Tidak ada kesalahan, dibuktikan dengan pengadilan yang diadakan oleh yang mengadili dia, pengadilan dari hukum Romawi, hukum agama Yahudi. Dia tidak bersalah. Jadi Yesus juga datang ke dunia adalah untuk memberi satu teladan yang akan kita ikuti. Dan yang terakhir, dia mengalahkan maut dan iblis. Itu sebabnya kalau kita mengimani Yesus adalah
anak Allah yang sudah menjadi, atau anak Allah yang awalnya adalah firman menjadi manusia. Dalam keadaan manusia dia adalah teladan kehidupan manusia yang tidak berdosa, dan di dalam keadaan manusia itu supaya dia boleh masuk ke dalam maut, mengalahkan maut itu, mengalahkan kuasa maut, itulah dosa. Bahkan mengalahkan yang berbuat berdosa, itulah iblis. Semua yang berkenaan dengan itu dikalahkan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya bahwa orang yang percaya Yesus anak Allah itulah yang bisa mengalahkan dunia. Artinya dunia ini tarikan kematian, tarikan kepada kebinasaan. Karena setelah Adam dan Hawa berdosa, maka dunia ini sudah di bawah si jahat dan sudah di dalam penguasaan dari setan dan iblis, kecuali mereka yang lahir dari Allah. Sebabnya kita semua dalam Natal ini harus mengalami lahir dari Allah. Kita semua lahir dari Allah malam hari ini. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Bagaimanakah lahir dari Allah? Menerima Yesus, berserah kepadanya. Dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang menerima dia, kepada mereka diberi hak menjadi anak Allah. Itu artinya sudah dilahirkan kembali. Dan orang yang dilahirkan kembali itu sudah mengarah kepada penghuni Yerusalem baru. Siapa penghuni Yerusalem baru? Itulah yang Yesus katakan, lihat, aku menjadikan semua baru. Itu diawali dari lahir baru. Dan kalau kita setia terus beribadah, menerima firman, pengajaran yang mengarahkan, menuntun kita, maka hari-hari kita dibaharui sampai tidak bercacat celah. Tidak bercacat celah. Itu kita sudah jadi pemenang, sudah mengalahkan dunia. Nanti kalau ada pengangkatan, dunia tidak bisa mengikat kita. Kita akan terangkat dan bersama dengan Tuhan bertemu di udara. Satu pertemuan yang sangat indah. Itu sebabnya pengalaman orang yang lahir baru adalah sudah memiliki kesaksian perubahan. Perubahan apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dulu kita di dalam penguasaan dosa, sekarang kita dikuasai oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya. Itu sebabnya kita harus suka firman Tuhan. Kita harus dirubah sesuai dengan firman Tuhan, baru mengalami kemenangan. Nah, firman Tuhan ini semua harus mendapat porsi daripada sekolah minggu. Ada guru sekolah minggu. Porsi daripada remaja, nanti kalau belum ada ya dibikin lagi ya. Porsi remaja ya. Haleluya. Porsi remaja bikin. Jadi jangan nanti yang remaja-remaja nggak ikut ibadah. Aku belum muda-mudi. Nanti dia gitu, bikin porsi remaja. Yang untuk pemuda-pemudi juga ada, dan untuk umum juga ada.
semua kita harus mengalami perbaikan sampai kita memiliki kesaksian, aku bukan orang yang lama, hidup lama, tapi aku adalah sudah hidup baru. Itu harus ada kesaksian kita. Itulah orang yang lahir baru. Karena sebelum lahir, ya semuanya gelap. Bagaimana enggak gelap? Kan matanya belum bisa melihat-lihat. Kalau ada anak di dalam kandungan, tidak bisa melihat dia. Jadi matanya tertutup. Bahkan kalau anak-anak dulu, ya seringkali kalau ibunya sudah seminggu atau 2 minggu atau beberapa hari lamanya, kalau anaknya itu baru sebulan, udah dibawa ke pasar, itu matanya itu belum terbuka. Itu anak dulu. Jadi kalau anak sekarang mungkin begini, karena semua sudah serba cepat sekarang. Ya, jadi kalau dia masih sampai di dalam menangis sesudah lahir, wah, itu matanya masih tetap tertutup. Sesudah dia lahir, ada juga yang langsung dia begini. Jadi waktu dalam kandungan semua gelap, tapi kalau sudah lahir dia lihat jelas, terang. Ini sehingga kalau orang berjalan di dalam terang, dia tidak akan, siapa tahu, terjatuh. Dia bisa jalan dengan baik. Perjalanan kita harus sampai ke Yerusalem baru. Itu. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dulu di dalam kegelapan, sekarang sudah di dalam terang. Dulu dalam dosa, sekarang dalam kebenaran. Biar itu pengalaman kita di dalam Natal ini, sehingga kita akan mengalami kemenangan kepada kemenangan, sampai pun kuasa yang terakhir sebelum antikris, semua kelaparan, kesulitan, kematian itu akan terjadi, tapi kita akan dipelihara oleh Tuhan. Seperti ibadahnya janda Sarpat, orang semua kesulitan, kelaparan, sampai ada ibu-ibu yang memasak anaknya secara bergantian, karena nggak ada yang dimakan lagi, dikanibal, sama dengan ikan lele. Jadi ikan lele mau dimakan temannya, makanya ikan lele ya, siapa lemah dimakan sama yang kuat, siapa yang kecil dimakan sama yang besar. Itu ikan lele. Jadi begitu juga manusia. Tapi semua kesulitan boleh terjadi, tapi kita bersama Tuhan aman dalam lindungan Tuhan. Sampai yang terakhir sekali, perang Harmagedon yang ditakuti oleh dunia. Dan yang terakhir sekali adalah dalam bentuk iblis yang langsung mendekatkan kepada manusia. Dia adalah juga disebut nabi. Nabi itu kan mendekatkan diri kepada manusia, cuma dia nabi palsu untuk membinasakan. Dan yang sekarang disebut antikris, dengan segala apapun ikatannya, yang juga disebutkan tanda 666. Tapi kita yang sudah di dalam Tuhan, mulai dari lahir baru, terus dibarui dari sehari ke sehari, sampai kepada puncaknya. Dalam 1 Tesalonika ayat 23, pada hari kedatangan Tuhan, kita sudah tidak bercacat celah.
Dengan kehidupan yang demikian, itu pemenang. Maut tidak berkuasa, dosa tidak berkuasa, dunia tidak berkuasa, antikris juga tidak berkuasa, iblis juga sudah tidak berkuasa, maut juga tidak berkuasa. Kita boleh hidup bersama Tuhan, dan Tuhan juga mengakui kita. Tuhan berkata bahwa kita sudah dibaharui, tidak ada yang kurang, dan Tuhan tempatkan kita satu tempat yang luar biasa. Itulah Yerusalem baru. Sebelum itu, dalam hidup kita sehari-hari, kita akan melihat kesaksian demi kesaksian, pengalaman-pengalaman, berkat-berkat yang baru, berkat di dalam jasmani, berkat di dalam rohani, sehingga semua akan memiliki kesaksian yang heran, yang luar biasa. Sebagai anak-anak, sebagai pemuda, sebagai pemudi, dalam segala kehidupan, Bapak, Ibu, semua dalam pengusaha, yang sekolah, yang kuliah, semua ada pengalaman-pengalaman yang baik. Sebelum mengalami puncak kemenangan terakhir, kita juga mengalami keindahan-keindahan dan kemenangan kepada kemenangan. Jangan lewatkan kesempatan. Kita harus menjadi pemenang karena kita percaya Yesus anak Allah, dan kita sudah dilahirkan juga kembali kepada Yesus Kristus pemenang itu. Satu lagi saya baca ayat pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi Tuhan sangat memberkati kita, tapi kita juga akan semakin indah satu dengan yang lain. Karena kasih Tuhan sudah tercurah bagi kita, kita juga mencurahkan kasih itu. Mulai kepada orang yang dekat. Ya, kalau sudah menikah suami istri, kalau belum menikah di dalam keluarga, kita memancarkan kasih di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Kita juga harus jadi kesaksian di sekolah, di pekerjaan, dimanapun kita berada. Sebagai pembuktian kita adalah pemenang. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa.